Salam Budi Luhur, perkenalkan nama saya Yovita Ezra Gloria dengan NIM 1831510662. Pada hari ini saya akan memaparkan materi bab 10 yaitu tentang strategi aliansi strategik dan pemaparan materi ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi kelompok D1 dengan nama dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SCMM. Pada hari ini pemaparan materi saya ditemani oleh adik saya yang bernama Kizia. Tujuan dari pemaparan bab 10 ini adalah untuk mengupas faktor pendorong aliansi, mendiskusikan kelebihan dan kelemahan strategi aliansi, menjabarkan peta aliansi strategik dalam skala global, membahas bagaimana aliansi strategi dipraktikkan dalam skala global dan nasional, membahas aliansi strategik yang diterapkan pada KLM dan Northwest, serta menelusuri strategi aliansi yang diterapkan oleh Grup Salim. Aliansi strategik. Globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Syarat aliansi adalah dengan bergesernya fokus perhatian dari ROI atau Return on Investment menjadi ROS atau Return on Sale. Dan tujuan aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Aliansi strategik memiliki faktor pendorong eksternal, diantaranya adalah yang pertama, proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan internasionalisasi dan persaingan, menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya litbang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagi sumber daya yang langka. Aliansi strategik faktor pendorong eksternal berikutnya adalah munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisional, memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Lalu yang terakhir adalah pergeseran dari produk menuju kompetensi, memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Selanjutnya adalah aliansi strategik faktor pendorong internal. Untuk faktor pendorong internal ini akan disampaikan oleh adik saya Kizia. Faktor pendorong internal terdiri dari dua, yaitu adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetensi inti, dan intensif yang berasal dari otonomi pada waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Yang kedua ada motif dan tujuan. Dibentuknya aliansi strategik meliputi teknologi atau know-how, aset finansial, persaingan, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya, dan kapabilitas yang saling melengkapi. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan aliansi. Kelebihannya yaitu akses terhadap aset pelengkap dan juga kecepatan. Kelemahannya yaitu kurangnya kontrol, membantu pesaing potensial, kelangsungan jangka panjang, dan sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Lalu untuk peta global aliansi strategik. Aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi yang pertama aliansi patungan atau alliance joint venture dengan ciri mitra kerja atau sebagai partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Kemudian aliansi khusus fungsional atau functional specific alliance dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Lalu untuk peta global aliansi strategik, perbedaannya adalah kalau alliance joint ventures, badan hukum terpisah dengan atau kadang-kadang tanpa kontribusi ekuitas. Lalu kedua, kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi dan mencakup fungsi yang luas. Yang ketiga adalah umum bagi partner untuk bekerja sama dalam suatu produk atau segmen pasar tertentu, sementara pada saat yang sama tetap beroperasi sebagai pesaing di pasar yang lain. Lalu untuk Functional Specific Competitive Alliance, badan hukumnya tidak terpisah. Dan yang kedua, kerjasama terbatas pada satu atau sejumlah fungsi tertentu, misalnya dalam litbang, persetujuan distribusi silang, persetujuan lisensi silang, persetujuan kerjasama manufaktur, dan juga joint bidding. Aliansi strategik
KLM Northwest. Elemen aliansi patungan KLM Northwest, jenis kemitraannya adalah kesepakatan patungan, namun tanpa badan hukum yang baru. Kontrak evergreen minimal tenggat sampai 2010 setelah tahun 2007. Dan jenis kontrak perjanjiannya mereka dapat membatalkan aliansi tersebut dengan pemberitahuan dalam jangka 3 tahun. KLM dan Northwest masih sebagai perusahaan yang terpisah tercapainya target dan transatlantiknya. Lalu keduanya dalam pasar yang sama. Mengurangi ketidakpastian koordinasi penuh atau penjualan bersama. Untuk minat umumnya, penumpang dan usaha kargo. Untuk koordinasinya, komite pengendalian aliansi. Lalu fokus aktivitas adalah pembagian kontribusi atau pendapatan 50-50. Untuk pelajaran dapat dipetik akan disampaikan kembali oleh adik saya, Kezia. Aliansi strategik KLM Northwest, pelajaran yang dapat dipetik yaitu fase formasi. Kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan mencapai suatu tingkat biaya kompetitif. Yang kedua ada fase operasi, yaitu variabel yang perlu diperhatikan. Yang pertama kontribusi mitra bisnis, yang kedua pengendalian, yang ketiga wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian, dan yang keempat yaitu peranan komunikasi dalam aliansi. Lalu pelajaran dapat dipetik juga ada fase evaluasi, yaitu kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang. Selanjutnya ada peta aliansi strategik Grup Salim. Praktik aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai motif membina hubungan khusus dengan pihak penguasa politik. Development state yaitu berjalannya mekanisme pasar, tetapi negara atau pemerintah pada saat yang sama melakukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian. Grup Salim melakukan diversifikasi, lalu bisnis bank, semen, industri baja, otomotif, kimia, kayu, estate real, makanan, dan agrobisnis. Lalu untuk strategi aliansi Grup Salim, yang pertama adalah Joint Ownership Management, yaitu Grup Salim sebagai pendatang baru dan berada di belakang layar. Yang kedua adalah sebagai lead investor, yaitu Grup Salim menjadi pelopor dalam bidang bisnis baru. Strategi aliansi dikombinasikan dengan strategi mendominasi pasar, baik dengan strategi integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Demikianlah untuk pemaparan bab 10 pada saat ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam budi luhur. Salam budi luhur, perkenalkan nama saya Vita Ezra Gloria dengan NIM 1831510662. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang bab 14, yaitu pengendalian strategik. Pemaparan materi ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi kelompok D1 dengan nama dosen Dr. Muhammad Mabru Taufik, SAG, SPMM. Pada pemaparan materi bab 14 ini, saya kembali lagi ditemani oleh adik saya, Kezia. Tujuan dari pemaparan bab 14 ini adalah untuk menjelaskan pendekatan tradisional dalam pengendalian strategik, kemudian untuk menerangkan pendekatan kontemporer dalam pengendalian strategik, dan yang terakhir adalah untuk menjelaskan bahwa implementasi strategi secara efektif membutuhkan 3 kunci pengendalian strategik, yaitu budaya, penghargaan, dan juga batasan. Pengendalian strategik. Dalam pengendalian strategik terdapat 2 jenis sistem. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional yang didasarkan pada pendekatan umpan balik. Strategi, sasaran, dan tujuan organisasi hanya sedikit berubah atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali sampai batas waktu yang ditentukan. Lalu yang kedua adalah pendekatan kontemporer, yaitu menekankan pada pentingnya evaluasi lingkungan baik secara internal maupun eksternal yang berkelanjutan untuk melihat apabila terdapat tren dan kejadian penting yang memberikan sinyal terhadap pentingnya melakukan modifikasi strategi, sasaran, dan juga tujuan organisasi. Untuk pengendalian strategik secara pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengikuti tahapan yang berurutan, yaitu pertama, strategi diformulasikan dan manajemen puncak menetapkan sasaran. Kedua, strategi diimplementasikan, dan ketiga, kinerja diukur berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Chris Agrives, sistem ini dinamakan single loop.
Dengan sistem ini, sistem pengendalian hanya membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi digunakan apabila lingkungan bisnis berada dalam keadaan yang stabil dan juga relatif sederhana. Lalu untuk pengendalian kontemporernya dinamakan double loop, di mana asumsi dasar pemikiran, sasaran, dan strategi organisasi dievaluasi, diuji, dan dikaji ulang secara terus-menerus. Kemudian dua tipe berbeda dari pengendalian strategik, yaitu pengendalian informasi. Apakah organisasi melakukan hal-hal yang benar dalam implementasi strategi? Dan yang kedua adalah pengendalian perilaku, yaitu apakah organisasi melakukan segala sesuatunya dengan benar dalam implementasi strategi. Pengendalian strategik pendekatan kontemporer yaitu agar sistem pengendalian kontemporer efektif dapat berjalan dengan efektif, yaitu harus dilakukan dengan yang pertama harus fokus pada informasi yang terus berubah yang dapat diidentifikasi oleh manajer puncak sehingga mempunyai arti strategik yang penting. Kedua, informasi harus cukup penting untuk dapat menarik perhatian manajer operasi pada semua tingkatan organisasi secara rutin dan terus-menerus. Ketiga, data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian paling baik bila diinterpretasikan dan didiskusikan pada pertemuan tatap muka dengan atasan, bawahan, dan juga dengan rekan bisnis. Lalu, yang terakhir, sistem pengendalian kontemporer adalah katalis kunci bagi perdebatan tentang data, asumsi, dan rencana aksi yang akan dilakukan secara terus-menerus. Untuk bagian pengawasan perilaku akan disampaikan oleh adik saya, Kizia. Pengawasan perilaku yaitu implementasi strategi yang efektif membutuhkan 3 kunci pengendalian, yaitu budaya, penghargaan, dan batas organisasi. Pendekatan tradisional menekankan pada batas dan kendala organisasi, sedangkan pendekatan kontemporer mengandalkan keseimbangan antara 3 kunci pengendalian. Yaitu yang pertama ada budaya. Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan kepercayaan yang membentuk karyawan, struktur organisasi, dan sistem pengendalian perusahaan untuk memproduksi norma-norma keyakinan. Budaya mengatur suatu batasan yang implisit, yaitu aturan-aturan tidak tertulis dari perilaku yang diperbolehkan. Terdapat budaya korporat, yaitu visible artifacts, yaitu cara orang berperilaku, simbol atau seperti logo perusahaan, lambang merek, dan lain-lain. Lalu ada budaya yang mewakili nilai-nilai yang lebih dalam dari para anggotanya, seperti nilai-nilai dasar, filosofi, keyakinan, asumsi, kepercayaan, dan lain-lain. Budaya organisasi lebih bersifat organis daripada mekanis. Budaya tidak dapat dibangun atau dirakit, tetapi dibudidayakan, diusahakan, dan dikembangbiakan. Dalam keadaan apapun, seorang manajemen akan selalu ditempatkan sebagai role model, sehingga konsistensi dalam pekerjaan dan perbuatan bisa menjadi pendorong yang baik dalam pembentukan budaya dan komitmen yang tinggi bagi karyawan. Kemudian, seperti yang dapat dilihat pada slide, ini merupakan tabel untuk mengelola hubungan strategi budaya. Selanjutnya adalah penghargaan. Sistem penghargaan atau rewards dan insentif merupakan perwujudan dari niat kuat untuk bisa mempengaruhi budaya organisasi, berfokus pada pekerjaan dengan prioritas tinggi, dan memotivasi individu dan kinerja individu ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua, merupakan suatu motivator dan kontrol mekanisme yang efektif. Kemudian pengawasan perilaku melalui penghargaan adalah karakteristik penghargaan dan insentif yang efektif, yaitu tujuannya jelas, mudah dimengerti, dan bisa diterima secara luas. Kemudian penghargaan berhubungan langsung dengan kinerja dan perilaku yang diinginkan. Kemudian pengukuran kinerja jelas dan dapat dilihat. Umpan balik juga cepat, jelas, dan tidak meragukan. Sistem kompensasi pun adil dan pantas, serta struktur fleksibel, atau dengan kata lain bisa beradaptasi dengan sebuah perubahan. Pengawasan perilaku, batas dan hambatan organisasi. Batas dan hambatan organisasi dapat memberikan banyak tujuan yang berguna bagi organisasi, termaksud pertama, berfokus pada usaha individu dan prioritas organisasi. Kedua, memberikan tujuan jangka pendek dan rencana kegiatan yang akan diusahakan. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Keempat, meminimalkan perilaku yang tidak diperbolehkan dan tidak etis.
Kemudian tujuan jangka pendek harus pertama spesifik dan bisa diukur, kedua mempunyai batasan waktu yang spesifik dalam usaha pencapaian, ketiga dapat dicapai dan cukup menantang untuk bisa memotivasi manajer menyelesaikannya. Perkembangan dari batasan ke penghargaan dan budaya. Pertama, organisasi perlu menyediakan suatu sistem penghargaan yang insentif, digabung dengan budaya yang kuat sehingga hambatan pun dapat diinternalisasi. Kemudian yang kedua dapat dicapai dengan mempekerjakan orang-orang yang tepat yang telah mempunyai nilai dominan yang diinginkan perusahaan dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian memberikan pelatihan dan melakukan indoktrinasi. Kemudian pentingnya panutan dalam pihak manajemen. Dan yang terakhir adalah sistem penghargaan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Setelah kami sudah memaparkan materi pada saat ini, kami harap para penonton dapat mengerti dan memahami tentang apa yang sudah kami paparkan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam budi luhur.